Yang saya ini pohon tumbang itu bukan dari akar, jadi bekas. Hutan jangan selalu dirambah untuk sesuatu yang lain. Ayo, bawa hutan juga. Pohon itu punya karisma dan nyawa. Saat ini apakah Sampai masih, sekarang masih sendiri. masih biaya sendiri? Biaya sendiri. Setengah laki-laki dan setengah ibu-ibu. Harus. Itu harus kayak begitulah. Itu saya dijegat Bu di jalan. Oh ya, sempat diancam Saya gitu. kesini bawa nasi, buat pegawai, bawa air gitu. Dia bilang gini, Bu, jangan tanam tinggal. Jadi ada gerakan menanam Ada gerakan pohon, menanam 1000 pohon, tanam, rawat. Yang KDM tanam, ingat dong rawat. rawat. Halo sahabat Nina, saat ini tim jurnal.id berada di tengah kawasan hutan organik Mega Mendung. Kami akan menghadirkan sosok spesial. Beliau adalah pegiat lingkungan sekaligus pendiri hutan organik Mega Mendung. Konsistensinya dalam menjaga kelestarian alam terutama hutan sangat luar biasa dan sangat patut diacungi jempol. Langsung saja kita sapa Ibu Rosita Istiawan, pegiat lingkungan sekaligus pendiri hutan organik Mega Mendung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ya, terima kasih sudah menerima kehadiran kami ya Ibu. Sama-sama, saya juga sudah datang ke sini. Terima kasih biar orang juga tahu gimana caranya bahwa hijau itu bermanfaat orang banyak gitu loh Bu. Ya betul Saya Ibu. bisa ini dulu perkenalkan diri. Ya. Nama saya Ibu Rosita Istiawan. Saya hanya ibu rumah tangga loh Bu. Kita bukan basicnya akademis. Kita hanya ibu rumah tangga satu. Tapi kita bisa membuat hutan. Orang juga rada bingung Iya, pada saat itu. betul. Nah, ibu hanya ketua hutan organik dan pemilik. Ya, diawali pertama ini almarhum ini perminyakan. Oh. Tapi untuk keluar Indonesia, almarhum suamiku. Ya. Udah gitu dia cita-cita pengen rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada. Ya. Jadi bagi ibu nih sebagai orang Sunda Ya, aja, ya. orang Bogor, gitu, orang Cimande gitu ya. Gini, udahlah kalau benar kamu nanti karena gini, kalau swasta dia tidak dapat pensiun. Kita komitmen dalam suami istri dan anak-anak bahwa bapak pengen rumah pinggir hutan. Kalau buat ibu kan tantangan. Akhirnya tantangan itu ibu ambil. Oke. Dari masyarakat, ibu membeli tanah ini. Dan yang tanah gersang dan kritis, dari pH 2 cuma sampai 4, mau diapain juga bingung karena ibu juga orang bisnis. Ibu punya toko, punya segala macam lah, yang penting jadi uang pada saat itu. Karena saking ditinggal suami itu setahun sekali pulangnya. Gitu. Akhirnya kita membeli dari masyarakat semeter, 2 meter, sekarang sudah 30 hektar. Bersyukur. Wow. Dan tadi kami perjalanan ke sini Bu, itu lebat banget. Gak menyangka dulu tempat gundul kan Ibu? Bener, gundul. Iya. Jalan ibu yang membuat. Ya. Listrik ibu yang pasang. Maksudnya beli tiang ya, dari PLN itu beli tiang. Gitu. Dan ini diawalinya gimana caranya ini membuat hutan dan tanah kersang dan kritis ini loh. Ya kan? Dengan pH yang dengan pH tidak 4 dan ideal. 2. Ya. Kita juga bukan suatu orang yang akademis pertanian atau kehutanan. Akhirnya kita ngobrol lah sama orang yang kerja. Di sini banyak orang yang bersihin lahan gitu. Bi mau kerja enggak sama ibu? Akhirnya dia mau kerja. Ya kan? Ayo kalau mau kerja sama ibu. Akhirnya ibu tawarin gaji mau. Tapi mereka kan petani tradisional. Itu yang kita cari sebenarnya. Akhirnya dia belajar. Saya bilang gini Bu, Bi tapi di ini mas saya mah nggak pakai urea ya. Saya nggak suka urea gitu loh, nggak suka kimia. Karena komitmennya kita tidak pakai kimia. Kalau membuat hutan dari zaman dulu kan tidak pakai kimia lah. Tidak masuk logika ya. Pupuk kimia. Maksudnya kalau kimia itu pakai urea, pakai apa kan? Zaman dulunya membuat hutan itu tidak pakai urea. Tidak pakai kimia sama sekali. Akhirnya kita manggil dia, terus belajar juga sama dia. Akhirnya kita belajar dan terus belajar membaca terubus zaman dulu Bu. Ingat buku terubus. Membaca dan membaca. Akhirnya kita
Dalam 1 hektar 1.500 pohon. Wow. Itu Terus, dikerjakan berapa orang waktu itu, Bu? Pada waktu itu bangsa 20 orang saya 20 kerja. orang. Untuk membersihkan Dari lahan tahun kan. 2000 itu Iya, ya? iya. Oke. Dari 2000 meter itu sudah mulai kan. Iya, iya, Jadi iya. 1 hektar itu hitungan ibu tuh 1.500 motor karena jaraknya 2,5 kali 2,5. Oke. Terus gimana caranya untuk membayar pegawai yang sudah kita tanam? Akhirnya kita membuat tumpang sari. Kalau sekarang kan keren agroforestry loh namanya. Iya, iya. Dulu tuh tumpang sari. Jadi 2,5 kali 2,5 itu Bu. Jadi ini kan sangat jurang Iya, tinggi. jadi kita dibikin terasiri. gitu ya, terasiri. Dan akhirnya karena kita juga ngomong sama orang lokal sama pegawai, kita serehin Pak. Biar tidak habis tuntas. Jadi kita bermupuk dan mupuk dipupukin. Semua lahan kita pupukin, bertonton lah pupuk kita terpakai. Karena lahan yang kritis itu loh Bu. Itu dari biaya Ibu sendiri Dari ya? semua sendiri. Wow. Akhirnya dari mulai bulan pertama kita sudah bisa membeli pupuk sedikit. Kenapa? Bayar pegawai sedikit dapat. Kenapa? Karena kita nanam sayuran itu Bu. Dalam satu bedengan itu. Ya. Ada pakcoy, ada secin, ada macam-macam sayuran. Kalau mau kacang-kacang ada kacang tanah, ada macam-macam kacang-kacangan. Macam-macam ya. Karena apa? Kalau sayuran cuma 20 hari kita panen. Karena kita mainnya juga baby pakcoy, baby kailan, tidak dibuat besar gitu lah. Udah satu akhir gitu. Udah lama-kelamaan terus membeli dan membeli. Akhirnya suamiku datang, kaget gitu. Kok bisa luas ini? Tapi kita bingung gimana caranya untuk nyiram ini. Oke. Karena di mana-mana kalau tidak ada air, lupakan. Untuk bikin apapun lupakan. Karena yang pertama awal tuh air. Akhirnya kita tuh dari bawah, dari rumah kuning bawah, kita bawa air dalam mobil saya itu pakai gentong besar. Dalam satu pohon 1 gelas, Bu. Satu pohon 1 gelas? 1 gelas. Ibu naik turun? Naik turun, Membawa air. satu pohon 1 gelas. Selama berapa lama Ibu? Selama 2 tahun setelah mata air keluar. Wow. Terus Itu belum ada mata air soalnya belum ya? sama mata air dan kesanaan panas sekali Bu. Akhirnya suamiku kan namanya dia orang perminyak agak pintar lah Bu ya. Iya, Akhirnya dibikin zona. Ada zona ekonomi, zona utility, zona konservasi. Jadi dibagi 3. Dibagi 3. Zona konservasi itu semua pohon taruh di situ dan tidak boleh ada yang kesanam. Kenapa begitu? Kita tanemin, tapi ingat juga nanam itu bukan bibitnya 25 cm Bu, bibitnya 1 meter up. Kenapa begitu? Kalau 25 cm habis dengan alang-alang Iya. dan habis sama orang yang ngambil rumput. Ya, jangan singgung sedikit ya Bu. Penghijauan di mana-mana itu tidak berhasil kenapa? Tanam tinggal. Iya. Nah, itulah Nah, salah satunya. Menarik ini Bu. Ya. Tanam tinggal. Tanam tinggal. Jadi kayak gerakan menanam pohon itu ya harus Ya diawasi. gitu aja, begini. Oke. 25.000 penghijauan. Tanam pohon nih. Tanam pohon nih, Gerakan cuma nanam. tanam cuma 1.000 juga enggak. Tanam terus tinggal, Hmm. ya kan? Kalau gini boleh penghijauan dimanapun tanam rawat. Iya betul. Dah, satu. Keduanya, pohonnya jangan dong 25 cm atau 30 cm dihabis dengan alang-alang. Tapi kalau pohonnya semeter up, 3 bulan tidak rawat masih aman. Karena tidak terlalu ini, karena kakak kan sudah kokoh. Iya. Gitu loh satu. Terus itu kenapa dibilang zona konservasi kayak tadi? Di bawah ada. Iya. Kita bermacam-macam pohon kita kayak rasa mala, Jawa Barat udah nggak ada nih Bu. Puspa, kisirem, semua kita tanam di sana. Akhirnya keluar 2 tahun mata air. Itu pun masih ada bekas-bekas gitu kan, bekas mata air masih ada. Alhamdulillah subhanallah keluar mata air. Dari yang tidak ada Dari mata tidak air. ada mata air, Keluar mata air. Ibu. Baik. Dari Gitu loh. ketelatenan Ibu Jadi itu ketelatenan ya. kita satu keluarga ya udah habis, akhirnya kita terus nanam dan sampai sekarang. Sampai sekarang saya tidak pernah berhenti untuk nanam. Sampai detik ini. Sampai detik Terus ini. ya Ibu. Terus menanam. Jadi makanya dibilang dari 2.000 meter sampai 30 hektar. Kenapa pohonan tidak sama seragam? Karena membeli dari masyarakatnya pun bertahap. Bertahap. Baik, Ibu dalam membangun hutan ini, itu kan Ibu menghadapi sejumlah tantangan ya. Oke. Tidak mudah Ibu tantangan. Sangat Kalau saya tidak mudah. baca
ada pihak-pihak yang waktu itu tidak suka Iya, Ibu ya, membangun pastinya. hutan organik. Pastinya. Nah, itu bagaimana? Nah, yang menarik Ibu sempat mengatakan juga kalau mau membangun hutan, ya kita harus menjadi macan hutan. Ya. Itu menarik. Ya, Bisa dijelaskan makanya Bu, gini, Bu, saat itu? sekarang saya terangin dari awal. Membangun di sini, membeli di namanya Puncak itu tidak gampang. Satu, kenapa? Dia bersaing sama orang Jakarta. Oh, oke. Satu, kalau orang Jakarta punya 1000 meternya dibuat villa, resort, kolam renang, ya kan? Yang ada pohon ditebang karena cari view. Dia tidak ingat dulu nenek moyang kita nanam itu sampai ratusan tahun, dia bongkar, dia bakar. Dia tidak ingat ke sana. Akhirnya dah mendirikanlah calo-calo tanah ini. Yang namanya di orang Bogor ini namanya biong tanah. Itu jangan salah. Akhirnya kalau datang orang Jakarta pakai mobil bagus, dia kejar. Pak, mau beli tanah nggak? Beli tanah nggak? Dia tidak memberikan surat itu benar atau tidak. Itu salah satunya. Akhirnya saya membeli tanah ini tidak melalui mereka. Tapi saya melalui pegawai masyarakat setempat. Saya tidak tahu kalau beli dari mereka, uangnya tidak dapat si petani ini. Akhirnya kita dari masyarakat dong. Udah begitu, saya dijegat Bu di jalan. Oh ya? Sempat diancam gitu? Saya kesini bawa nasi, buat pegawai, bawa air gitu. Dia bilang gini, Bu. Terus saya bilang, Bu, kasih jatah buat saya. Ibu tahu saya siapa? Saya minta semeter 5.000 rupiah. Jatah ke mereka doang. Ibu tidak boleh lagi beli tanah di sini. Saya bilang, kamu, saya tuh orang sini. Saya dibilang dulu kayak ibu Arab. Saya pakai hitam-hitam, Bu. Saya menyesuaikan orang sini dong. Kita di mana kalau diem kita harus menyesuaikan. Ibu Arab, pokoknya semeter 5.000. Saya bilang, kalau golok kamu berdarah ke saya bayar 100 juta. Saya bilang, kamu jagoan, saya lebih jagoan dari kamu. Jadi Ibu tidak gentar ya? Tidak gentar sama sekali, Bu. Akhirnya itu yang saya alami ya. Terus sampai kan kalau di sini tuh membuat hutan tuh kenapa tidak gampang. Hamanya tuh manusia, Bu. Satu, masyarakat untuk membuat kandang kambing. Kalau saya tinggal di sini, lupakan untuk membuat hutan. Jadi Ibu tinggal di sini juga? Sudah 25 tahun saya tinggal di sini. Di tengah hutan di tengah hutan organik ini. Sampai sekarang saya 25 tahun tinggal di sini. Jadi ada rumah tinggal, ada rumah tinggal, ada rumah pendopo, pendopo. ada itu aja. Iya, Jadi siapapun yang datang makan di tempat kami. Iya. Gitu. Semangat Ibu luar biasa. Ibu waktu setelah 25 tahun berlalu kan, dari mahasiswa IPB sempat melakukan penelitian di sini ya Ibu Nanti ya? diterangin dengan jelas sama Ya, iya. Itu kan ditemukan sekarang berarti ada sekitar 44.000 pohon dengan pohon akar yang kuat, Ya. dengan jenis akar yang kuat, dan ekosistem hewan sekarang 130 atau 120 Ibu? 122 jenis. Wow. Nanti saya terangkan. Jadi gini, ini kalau anak-anak IPB mau bikin S1-nya, Iya. skripsinya bikin di tempat Ibu. Oh, oke. Ya. Jadi dalam hutan ini, dalam 30 hektar keluasan hutan Ibu, adalah 44.000 pohon, 120 jenis. Ekosistem hewan. Terus enggak, hewan tuh ada ekosistem karena sudah sendiri. kembali. Oke. Udah kembali ekosistemnya, jadi mereka datang yang kalau sudah tidak ada hutannya lagi, datanglah ke sini. Itu ada 120 jenis. Dan burung aja 25 jenis. Dan ada meong, kata kita meong apa? Meong hutan lah. Sudah datang ke sini. Meong hutan tuh maksudnya? Maksudnya ada meong, ada di sini emang apa namanya hutan kampung nggak tinggal di sini. Macan. Bukan macan ya, kayak apa? Macan hutan lah. Oh, macan yang kecil gitu loh. Ya 2 kali dari kucing lah. Dia udah tinggal di sini. Makan sarapannya kambing, Bu. Sekali makan ayam tuh 25 ekor. Sekali makan ayam 25 ekor. Ibu memantau, Ibu melihat langsung. Karena kita ada kamera trap. Dulu tuh pakai kamera trap. Jadi kita ketahuan ada siapa aja yang masuk ke dalam ke hutan ini. Itu. Dan memang di sini tuh tantangannya bilang kata Ibu ya. Bukannya apa-apa. Kalau kita membuat hutan jadi macannya hutan lebih galak dari siapapun. Kenapa begitu? Betul. Setengah laki-laki dan setengah ibu-ibu. Itu harus kayak begitulah. Itu harus kuat ya. Gitu loh. Kalau nggak gitu nggak lupa. Betul. Dan itu komitmen buat kita satu keluarga bahwa ini tidak ada daftar warisan, Bu. Saya sudah bikin yayasan hutan organik dan itu akan kembali lagi ke hutan. Akan dihutankan kembali. Ini bikin kebun raya kecil.
Iya, iya. Bikin Lebat kebun kecil. banget, Ibu. Sangat Itu lebat. hutannya. Ya, mata air pun kata orang, Bu harus ke tembok, saya tidak akan tembok. 2 mata air sekarang ya? Banyak Atau sekali tidak? mata air, Oh, tapi sekarang sama udah saya banyak. tidak dirapikan. Oh. Kalau dibikin tembok dia susah keluar. Dan Jadi mengairi dibiarkan desa aja. ya? Mengairin 2 desa 2 desa. dan mengairin 2 das. Wow. 2 Ciliwung sama das Cikeas. Iya, iya, iya. Karena kita 2 desa. Desa Megamendung dan Desa Gunung Gelis. Saya juga, ini kan aset Kabupaten Bogor nih. Dengar, sama orang pemerintahan Kabupaten Bogor. Ini loh asetnya Kabupaten Bogor. Saya minta ini dilindungin. Bikinlah bahwa ini hutan konservasi. Betul nggak? Iya, betul. Karena Setuju, tidak ada setuju. warisan buat anak kami, buat apa? Bikin kebun raya kecil. Dan ini kepada pemerintah, semua pemerintah, ini yang kami sumbangkan untuk Indonesia. Untuk Kabupaten Bogor, inilah asetnya. Walaupun sedikit nih, Iya, Bu. iya. Jadi bilang gini, Bu Rosita, saya minta apa dari Kabupaten Bogor atau jangan, saya tidak minta apa-apa. Tapi saya minta dilindungi bahwa ini hutan konservasi ya, Bu. Betul, betul. Karena nanti anak cucu kita dan anak cucu orang nggak tahu lagi Betul, pohon. harus ya, benar, Ya. benar. Hutan lagi ya? Hutan lagi Apa gitu itu loh. Apa hutan? itu? Jangan, Ha, itu yang lebih parah kalau Itu, sampai ada bertanya iya. seperti itu. Itu makanya. Ibu tadi mengatakan di awal kan biaya sendiri. Iya. Kalau untuk saat ini apakah Sampai sekarang masih sendiri. masih biaya sendiri? Biaya sendiri. Tapi kemarin alhamdulillah bersyukur ada PLN Iya, yang mensupport. yang ngasih spot, bikin kasih komblok. Ha-ha. Dia juga pernah bikin hutan sama kami 2018 sudah jadi. Kemarin dia meresmikan komblok ini. Kita sama-sama dia juga saya juga bersyukur kepada yang sudah ngasih Memberi perhatian ya. memberi perhatian ke hutan ini. Betul. Karena hutan ini juga bukan buat ibu aja, buat semua orang. Kenapa tidak dipagerin, tidak apa? Masuk silahkan masuk dan kita tidak ada harus bayar berapa. Kembali soal tantangan tadi, Ibu tadi sempat menyinggung soal pembangunan villa, Ibu. Oke. Nah, itu di kawasan Bogor kan ya banyak lah ya, Iya, Ibu. Kita tahu. betul, Menurut betul. Ibu sebaiknya seperti apa sih penataan Justru, pembangunan villa itu? Dengar, kepada tata ruang Kabupaten Bogor, kalau dibongkar pun tidak ada solusi. Ya. Karena ini kebanyakan villa-villa ilegal. Oke. Baiknya gini, setiap villa dianjurkan untuk nanam pohon. Misalkan ibu punya 1000 meter atau punya 1 hektar, minimal 10%-nya saja tanemin dong pohon. Karena dia sudah membongkar pohon. Ya. Digantilah. Digantilah. Ada di depan Iya. villa, pohon-pohon dikelilingi. Iya, gitu dan ya. dia juga harus minimal dia harus tahu bahwa datang ke Bogor ini, datang ke puncak ini, jangan sama dia tinggal di Jakarta dong Ibu. Di Jakarta sudah pakai AC, pindah ke puncak juga pakai AC lagi kan nggak lucu. Karena udah dingin ya, Ibu Padahal ya. sudah dingin. Terus ingatlah satu, kenapa sih mereka pila-pila di sini orang yang usaha di sini tidak nanam pohon? Kalau hujan di Jakarta saya perhati nonton TV, 3 jam hujan itu banjir. Dan dia sangat asik, ini loh kiriman dari Bogor. Padahal dia yang merusak Bogor. Bayangkan nggak Bu? Oke, Jadi ibu mengkritisi soal itu, ayo yuk kita jaga bersama-sama. kita jaga yuk, sama-sama. gitu. Ya, ya, Dan ya. Ibu tinggal 25 tahun itu bukan gampang tinggal di hutan. Ya. Ibu yang alami, Ibu juga udah mulai sepuh sekarang 63 tahun. Nggak kelihatan, Berapa Ibu. lama lagi Nggak umur kelihatan, Ibu? nggak kelihatan, masih Terus muda, gini. cantik dan penuh semangat. Dengan gini, saya pengen ada orang itu peduli tentang pohon. Dibikinlah pohonnya, di tag, dinamain. Oke. Kenapa? Umur Ibu dulu komputer ini masih ada bagus ya. Kalau udah rusak. Ini rasa malah Jawa Barat lagi mana? Ya kan? Ya. Ya kan? Meranti seluruh Indonesia Ibu bisa hafal. Letaknya di mana? Ya, kalau udah nggak di tagging, nanti kalau Ibu udah nggak ada lagi yang tahu ini pohon apa. Jadi harus diberi nama. Harus di tagging beri Ya, nama. tagging istilahnya Iya. ya. Jadi ibu intinya menganjurkan atau Siapapun menghimbau. yuk kita Ayo kita galakan sama-sama gerakan galakan nanam pohon. untuk itu. Bisa dimulai juga dari rumah ya ibu, Iya. sebetulnya ya ibu ya. Selalu gini ya. Ibu juga pesan kepada semua orang. Kita sudah kritis Indonesia ini. Di mana-mana juga bencana. Kalau kita tidak peduli, siapa yang akan peduli? Oke? Betul. Ya, siapa yang akan peduli? Ibu mudah-mudahan hanya ibu bisa semangat. Misalkan gini juga Bu, ada orang lahannya, lahan tidur. Yuk kita hijaukan. Betul nggak Bu? Iya. Kita sharing.
Saya mau sharing, kalau yang gagal sama ibu jangan sampai orang gagal. Oke ibu, Ya. Setuju, itu setuju ibu. itu yang paling penting ya bu ya. Karena bencana udah di mana-mana, kita udah bumi ini udah menangis lah. Istilah seperti itu. Ayolah kita sama-sama untuk menghijaukan bumi ini. Menumbuhkan kepedulian ya ibu ya. Sangat. Ada juga nih anak-anak zaman now nih pesan. Ya. Karena dia cuma main gadget. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Satu pohon saja di rumah atau satu pas bunga aja, dia harus peduli lingkungan dari diri dia sendiri nih. Betul. Buang sampah tidak sembarangan. Habis merokok dia buang sembarangan. Iya, jadi Pedulilah dari lingkungan dia sendiri lah. itu. Ya kan? Iya. Dari lingkungan dia sendiri, dari rumah sendiri. Iya, Oke. betul, setuju ibu. Ibarat kayak begitu, ibu juga sudah melesikan kan udah anak-anak zaman sekarang juga udah kritis ya bu. Saya selalu pesan buat anak-anak zaman sekarang, peduli dengan lingkungan. Baik. Kamu nanti mau kemana? Ya, setuju ibu. Oksigen juga sudah mahal. Ayolah peduli dari lingkungan. Ibu, kalau kita bicara lagi nih soal hutan organik yang ibu bangun ini ya ibu ya. Kita bicara soal bagaimana hutan organik yang ibu bangun ini menjadi salah satu jantungnya lah istilah kalau bisa saya Oke. katakan. Jantungnya untuk resapan air ya ibu ya. Karena kawasan Bogor ini kan sebetulnya resapan air dan ini membantu banget untuk alirannya mencegah terjadinya longsor ini untuk ke Jakarta itu seperti apa sih Bu, gambaran ibu bisa jelaskan? Iya, justru ibu bisa jelaskan. Di sini kan penduduknya hampir 80% itu kebanyakan orang Jakarta. Orang Jakarta nih Bu, kalau nggak Bandung pasti tinggal Puncak dong. Pasti udah idola lah. Ya, aset apa investasi Investasi di sini, lah. bangun villa. Tapi kalau yang bangun villa, pedulilah. Ya. Sama yang udah mereka tebang, mohon ditanam kembali. Ya dong Bu. 10 minimal. Minimal berapa persen yang dia bangun harus seimbang. Siapa yang merawat nih Bu? Mereka punya pegawai kok. Ya. Kenapa sekarang kalau enggak kerja pila dia cuma bersih-bersih. Nanti bentar lagi pakai baterai di jalan, ya kan? Ibaratnya kayak gitulah. Tapi kalau dia dikasih tanggung jawab tentang merawat pohon, masa sih tidak mau? Dan dia harus menerangkan kepedulian menanam pohon kepada mereka, kepada pegawai. Iya. Iya dong. Betul. Itu yang ibu pesan cuma satu-satunya, bahwa mereka tinggal di puncak oke-oke aja, ini hulunya Jakarta, tapi harus dia kembalikan ekosistem yang sudah hilang. Karena menanam pohon itu kan butuh ketelatenan ya Bu ya. Justru. Oke lah kalau ada alasan, aku kan nggak ngerti cara nanam pohon. Justru Tapi itu. kan- Nah, Itu yang salah. Betul. Karena sekarang bisa googling di Google. Bisa bertanya, misalkan ke ibu bertanya boleh. Dan merawat pohon itu diajak ngomong seperti merawat baik. Kenapa ini 99% berhasil? Karena kalau misalkan ditumpang sari atau dirawat oleh kita, mati kan kita ganti. Kita sulam bahasa Sundanya. Kita ganti. Jadi selalu terawat. Berapa bulan sekali sih Bu dipupuk? Minimal, dulu kan ibu nggak dipupuk tiap bulan karena ibu memupuk sayuran, mereka kepupuk. Kalau yang tidak ditumpang sari, berarti dia per 3 bulan dia harus pupuk. oke, per 3 bulan ya. Oke. Oke Bu? Setuju Ibu. Kalau kita sekarang bicara soal ini lagi Bu, kembali lagi soal bagaimana kita menjaga kelestarian hutan. Jadi Ibu ini kan dari 2000 ya, tahun 2000 ya? Tahun 2000 saya membeli, tahun 2001 saya menanam. Ya, tahun 2000. Nah, sekarang 25 tahun ya Ibu ya, nggak terasa itu Bu. Betul. Ada nggak momen yang Ibu, aduh kok ini banget ya, kok begini ya, atau kok lelah Iya. banget ya gitu? Namanya manusiawi ya Bu, tidak mungkin semua orang tidak ada rasa holtos kepada diri saya. Kok kita begini ya? Kok ngapain sih? Tapi ingat komitmen. Yang saya pegang komitmen suami istri. Kalau dia mendapat uang untuk membeli pohon, saya punya uang untuk membeli tanah. Tapi kalau saya tinggalkan, seperti apa nanti? Yang saya sedihkan tuh kerja keras saya selama ini. Jenuh pasti ada lah manusia kok Bu. Iya. Mau Pasti ada diapain? momen itu lah. Ada lah momen itu. Itu mau ngapain? Saya tidak pernah keluar kemana-mana selama 25 tahun baru akhir-akhir ini. Oh Saya iya? paling kalau keluar, itu kalau sudah tidak punya sepatu, saya tanya sama anak sama suami saya. Ibu, sepatunya udah jelek. Pasti saya ke Jakarta turun cuma satu-satunya ke PI Mall, saya beli klak. Sepatu saya, karena kaki saya kecil, 35, saya cuma cocok di klak. Setiap hari saya bukan gaya ini, tetap saya pakai sepatu karena jaga safety.
Iya, 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 iya. Takut ada binatang, ada apa. Itu. Saya tidak pernah keluar dari hutan ini. Kalau lebih dari seminggu, 3 hari sudah gelisah. Jadi selama 25 tahun itu, sekarang gini Bu, dalam seminggu Ibu meninggalkan hutan organik itu hanya 1 kali dalam seminggu atau 2 kali untuk turun ke Jakarta? Seminggu pun tidak. Jadi saya kalau belanja pun sebulan sekali. Beras 3 karung, 150 kilo, ikan asin, 1 mobil saya belanja. Jadi Ibu tetap stay Tetap di sini? stok di sini. Karena pegawai itu mesti lihat wajah saya. Iya, iya. Karena pegawai di mana saya menjerit itu Pak, tidak pakai handphone, pakai gitu. Gitu. Oh, dan Gimana mereka tahu ya. gitu lah. Dan ini tidak ada pagarnya. Orang bilang, "Bu, batasnya pakai apa?" Pakai kaki saya. Iya, iya, iya. Jadi kalau pakai batas yang lain bisa ditebang, tapi kaki saya tidak bisa ditebang gitu. Keren, keren. Ibu ini termasuk orang yang sosok ibu yang tegas, konsisten. Ibu bisa berani ngomong keras begini, gimana sih Bu? Nggak takut gitu Ibu? Misalnya mengkritisi gitu kan dengan Ya harus tidak takut orang-orang dong. yang tidak suka dengan hutan organik ini. Karena kalau kita takut, berarti kalah dong Bu. Iya, makanya Dan tadi untuk Ibu bilang membangun ya, semua orang semangat untuk nanam pohon, untuk apa? Kalau saya tidak tegas, kata harus orang jadi galak. macannya hutan ya. Kalau bukan orang bercerita, ibu itu galak, tapi bukan galak. Karena kita harus benar-benar kalau menjadi hutan, jadi macannya hutan seperti itu Bu. Harus tegas, harus komitmen, harus ketemu orang siapa aja saya tanya, mau kemana, mau ngapain gitu. Iya. Tuh. Ibu, kalau kita bicara soal pegiat lingkungan ini Bu, Ibu melihat dengan gerakan menanam pohon, melestarikan lingkungan, Ibu udah melihatnya udah maksimal belum sih kepada orang-orang yang pegiat lingkungan ini? Apa yang harus lebih Justru dilakukan itu, lagi? saya bilang gini, kepada pegiat, ke pemerintah yang benar-benar kayak KLH semua gitu ya. Pesannya itu jangan tangan tinggal. Jangan tanam tinggal. Jadi ada gerakan menanam Ada gerakan pohon, menanam 1000 pohon, tanam, rawat. Tanam, rawat, dan pantau. Gitu Itulah. ya Ibu ya? Itu cuma itu doang. Karena udah beberapa tahun sejak lebih dari 25 tahun ya. Kita semua tuh puncak itu aja lokasinya untuk dihijaukan. Tapi saya kan sering diundang untuk itu. Bu, penanaman pohon susah banget. Tapi lahannya kok ini lagi. Mana yang kita tanam? Betul nggak? Betul, betul. Harusnya kepada pemerintah tuh itu. Kalau mau nanam dimanapun, mau bikin hijau, tanam, rawat. Sekali lagi, itu yang kita pesankan. Karena yang Ibu rasakan, kenapa berhasil adalah tanam rawat. Dan disayangin pohonnya Bu. Sebaiknya itu dilakukan ya. Iya. Bu, kalau bicara soal musibah yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera ya Ibu ya. Apa yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu bisa himbau? Pemerintah wajib dan seharusnya melakukan apa Ibu? Ya, saya juga mengucapin, saya cukup berduka cita. Sekarang banyak musibah. Ya semua sekarang ada Aceh, ada Kalimantan, ada Padang. Semua musibah. Tapi cuman Ibu hanya mengucapin berdukanya bukan hanya berduka mereka, Ibu juga ikut berduka. Ya kan? Kita benar-benar, aduh, ya musibah ini, Ibu hanya bisa mengucapkan apa yang bisa dalam hati Ibu hanya bisa sedih. Ayo kita kembali lagi hutan ini, dan hutan yang ada, ayo kita selamatkan. Yang saya ini pohon tumbang itu bukan dari akar, jadi bekas pembejakan hutan ya Bu ya. Coba yang orang-orang yang punya kepentingan di hutan, ya dong Bu. Saya mohon minta, ayolah kita perbaiki sama-sama. Diajak masyarakatnya sama-sama untuk bicara. Karena tanpa masyarakat tidak akan berhasil. Tanpa penduduk setempat tidak berhasil. Ayolah kita sama-sama untuk yang sudah adalah sudah terjadi kayak seperti ini. Kita juga sedih, banyak korban, banyak apa. Tapi ayolah kita sama-sama membuat hutan itu bukan hanya membuat, tapi kita sama-sama untuk Melestarikan, menjaga. sama-sama untuk merawat, menjaga. Ajaklah masyarakat setempat untuk kita sama-sama menjaga. Karena bagaimana menjaga keseimbangan ekonomi Ekonomi dan ya, kelestarian kita. ya, dan ekosistem itu juga harus kita kembali. Sekarang udah hancur, benar-benar hancur Bu. Dan tidak gampang untuk mengembalikan, kayak saya 25 tahun tidak gampang. Apalagi ini yang dalam hutan ratusan tahun. Ayo kita sama-sama lagi untuk membangun hutan.
Tapi ingat satu, tanam rawat. Tanam rawat itu tadi. Dan ya, bersama masyarakat ya Bu. Iya, Itu dengan yang kearifan pesan lokalnya iya. ya Bu ya. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Hutan jangan selalu dirambah untuk sesuatu yang lain. Ayo, bawa hutan juga. Pohon itu punya karisma dan nyawa. Ya. Dan apa yang bisa dihasilkan kita itu? Jangan hutan dibabat, ditanam kopi. Padahal kita hutan itu bisa ratusan tahun. Nenek moyang kita dulu. Tiba-tiba ada, sekarang lagi ngetren nih kopi, di mana-mana kopi. Orang nanam. Tapi tidak selalu membabat hutan menanam kopi. Jadi kopi juga butuh naungan. Bukan lahan terbuka. Jadi sistemnya Iya, di bawah sendiri. naungan. Itu pasti hidup. Terus lada, itu kita tuh tidak orang lahan terbuka. Dia akan selalu ngikutin pohon itu. Karena dia merambat. Begitu juga parneli. Itu yang Ibu anjurkan. Untuk semua, kita berduka ya. Kita berduka semua, ini Indonesia ini berduka. Tapi itu kita saran kita semua. Ayo kita bangun lagi hutan kembali. Ajak masyarakat, kalau mau tumpang sari di hutan yang ada, jangan dibabat. Tanamlah tumpang sari dengan kopi, walaupun itu sudah ketemu kanopi. Sekarang udah ketemu kanopi, tidak lagi bisa untuk nanam sayuran. Ayolah kita sama-sama menanam kopi. Kalaupun ada anjuran dari pemerintah untuk nanam kopi, sekian, ayolah kita. Tapi jangan babat hutan. Kopi pun butuh naungan. Sama-sama saling merangkul ya, Saling, pemerintah, masyarakat, masyarakat, gitu semua. bersinergi menjaga Jaga kelestarian hutan. hutan ya Ibu ya. Kembali lagi kita bicara soal Bogor di Bogor Jawa Barat ini. Baru-baru ini kan Bapak KDM melakukan penertiban villa Ibu. Tanggapan Ibu seperti apa? Saya bilang gitu. Terus satu juga pesan buat, walaupun saya kata Bu, KDM harus ke sini. Saya cuma pasrah. Kalaupun dia mau datang nanti ke sini, bukan kita yang ngundang. Tapi inilah contohnya loh membuat hutan. Kalau KDM denger nih, inilah contohnya membuat hutan. Dari masyarakat biasa, inilah contoh saya hanya untuk membagikan kepada orang banyak. Termasuk nanti sama-sama belajar bersama KDM. Ya. Betul nggak? Tapi jangan sekali lagi membongkar. Di hulu nih, ini kan hulunya Jakarta nih Bu. Iya. Jangan dibongkar tapi dihimbaukan untuk mereka nanam. Gitu aja sih. Yang sudah dan ingat juga yang KDM tanam, ingat dong rawat. Iya. Ya, Baik. bener nggak? Setuju. Itu setuju, aja. Ibu. Ibu nggak nyinggung siapapun. Ini contoh buat semua. Nggak pemerintah, nggak swasta. Inilah contoh kalau mereka mau bikin hutan, kita sama yuk belajar sama-sama. Setuju Ibu. Oke? Jadi- Jangan dibongkar yang namanya villa, saya juga sedih. Solusinya tidak ada Bu, kalau sudah dibongkar. Saya mengalami itu dari mulai 2007 sampai sekarang banyak villa dibongkar, tidak ada solusi. Makin bertumbuh banyak villanya. Solusinya kenapa tidak dikasih surat ya untuk menghijaukan, untuk nanam pohon. Solusinya cuma itu. Iya, setuju Ibu. Ya, Bu, kalau kita bicara soal ini dari tadi tuh kita ngobrol nih, saya tuh masih takjub Ibu dengan apa begitu lebatnya saya nggak percaya kalau dulu sempat gundul oh ya gitu. Setelah saya baca, saya riset, oh iya ya, ada tuh fotonya waktu itu saya googling Ibu. Nah, ini kalau dari variasi pohon ini Ibu waktu itu menanamnya itu secara bertahap kan beragam dari dapat dari Betul. masyarakat tadi ya. Ya. Culture untuk ininya kan berbeda-beda Ibu. Pasti karakter tanahnya juga berbeda-beda. Ibu bisa jelaskan misalnya di depan kita ini Bu, Ya, betul. ada yang pohon Ya justru ini ada pohon batangnya, aren. akarnya kuat ya ini ya Ibu Ini ya. pohon aren. Kenapa nggak Ibu panen arennya? Heeh. Aren itu adalah buah apa namanya? Yang buat ini, yang buat manisan, yang putih. Oh iya, yang dalamnya buahnya putih ya. Iya, ini oke, aren. oke. Iya. Jadi kenapa nggak Ibu panen? Dia mereka biar jatuh, biar jadi, baru kita bagiin. Ibu sampai Karena- hafal ya satu pohon. Iya. Kenapa? Wow. Kalau misalkan inilah yang mengeluarkan air. Oh. Salah satu yang memegang peranan penting dalam pembentukan Dalam sumber pembentukan mata kayak air. mata air. Dan ini Oke, juga oke, ke oke. masyarakat sangat bagus untuk ekonominya. Dia bisa dibikin gula aren. Dia bisa disadap, dibikin gula aren. Terus di depan kita ini ada namanya ini Bu, agatis. Abatis tuh yang Agatis rantingnya, nih, yang lurus.
Iya. Itu namanya kalau orang Sunda bilang damar. Itu gunanya kalau udah 10 tahun bisa disadap. Itu untuk bahan cat. Oh. Maka ini satu ini Bu tidak sama pohonnya macam-macam. Oke, ya. Ini pohonnya macam-macam Bu, tidak satu model. Dan ini dulu saya belinya hunting. Oh ya? Karena kalau kita dulu minta ke pemerintah siapapun, siapa saya, benar nggak mau buat hutan Bu Rosita? Nggak mungkin Mas. Iya, Jadi kita sembeli. Ada lagi Bu, ini kan orang nanam juga harus diangkat ekonominya. Pohon apa yang berekonomi di sini yang bagus? Dulu tuh di Jawa ada namanya Haji Sengon. Oke. Haji Sengon itu, sengonnya 3 tahun bisa panen. Tapi kayunya dibuat palet. Wow. Ya, palet itu buat peti, sabun, itu. Di sini ada namanya aprika atau manii. Daunnya bisa pakai pakan kambing, pembibitannya sangat gampang, akarnya bisa nyimpen air dan menahan longsor. Pohonnya cepat tumbuh, ekonomi lebih tinggi. Tapi ibu tidak dijual gelondongan. Kenapa begitu? Saya tidak mau mengajarkan masyarakat saya illegal logging. Ya, jadi saya buat furniture kayak ini, meja-meja ini kayu dari sini. Ini kayu apa Ibu? Kalau ini saya dikasih sama teman saya, karena saya kan membuat ini, lu gila lu gue juga harus ngasih ke lu dong. Jadi ini dikasih. Kalau yang lain di sini semua itu dari pohon aprika atau manii buat orang Sundanya. Gini, ekonominya kenapa saya angkat? Dalam satu pohon 20 tahun itu bisa 7 meja. 7 meja besar. Satu meja saya jual 10 juta. Berarti 70 juta. Kos kerja. Iya. Itu misalkan 20 juta masih kebagian 50 juta. Tapi orang sini tidak sabar. Di sini banyak yang nanam pinggir rumah. Baru segede paha saya, ada orang lewat, ada tengkulak kayu. Dia bilang, Bu mau dijual 200.000. Saya sedih sebenarnya. Mereka 3 tahun, 4 tahun cuma dihargai segitu. Tapi kenapa sih kalau dia agak sabar, terus rumahnya tidak ke bawah longsor? Ya dong, saya itu sudah busuk baru kita tebang. Paling baru sekian 25 tahun paling banyak 10 pohon yang saya tebang. Jadi harus bijak ya Ibu Harus untuk bijak. menganalisa ya. Itu Terakhir yang Ibu, saya untuk quote of the day Ibu, pesan-pesan terutama untuk generasi penerusnya seperti apa sih yang harus kita lakukan agar hutan yang sudah Ibu bangun ini, hutan organik ini dan hutan-hutan di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga. Ibu? Ayo, untuk anak-anak zaman now. Zaman now ini sekarang, ayo kalian peduli lingkungan. Ayo sama-sama apa sih pertumbuhan dari diri kita sendiri dulu deh. Dulu kalian dulu sendiri, apa sih yang membutuhkan kalian? Buang sampah di awal tidak sembarangan. Dari situ ya. Dari awal, dari rumah sendiri. Buat orang tuanya juga harus expect ada anak-anaknya, membangkit bawa anak-anak. Pergi jalan-jalannya cuma perginya ke hutan gitu loh. Jangan ke mall, ibarat ke mall boleh lah. Tapi kebanyakan pergilah edukasinya Ke alam ya. Kita kembali ke alam. Betul. Di rumah juga harus kita mengajarkan anak-anak kita itu membuang sampah. Cintai lingkungan. Jangan cinta lingkungan sendiri deh. Jangan keluar di sendiri. Kalau sudah baik di tempat lingkungan sendiri, baru keluar. Teman. Dan Ibu pesan, hutan organik ini yang dibangun sama Ibu. Ayo kita jaga sama-sama. Untuk semua orang. Untuk zaman now, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Terbuka ya Ibu Terbuka. ya. Dan orang Tina datang kalau ke mau sini. datang ke Hutan kawasan organik, silahkan. Dan ini tidak ada pagar dan tidak usah bayar. Kecuali dia mau makan. Bu saya mau makan dong. Silahkan. Dan tidak usah, Bu pesan saya mau makan. Datang, Bu mau makan dong. Kita gorengin. Tapi seadanya. Kalau kalian sudah menyumbang ke hutan organik, menyumbang juga untuk perawatan pohon di sini. Setuju Ibu. Itu. Setuju Ibu. Jadi Ya, kan? sahabat Nina, bagi Anda yang ingin memperkenalkan ya, terutama mengajak anak-anak ingin berkunjung ke hutan organik milik Ibu Rosita, bisa datang ya di kawasan Megamendung ya Ibu ya. Kalau tidak jauh kok dari jalan. Tidak jauh. Dari jalan ke sini cuma 2 kilo. Cuma 2 kilo dari Dari Megamendung depan, ya. namanya ada Masjid Nur Huda. Atau kalian gak mau macet, Jalan Sumarekon.
keluar Gunung Gelis, masuk Jalan Terobosan di depan jalan. Ya, ditunggu ya. Ditunggu teman-teman, ya. Sahabat Ayo Nina. kita berkunjung. Yuk kita sama-sama melestarikan Ya, kelestarian alam kelestarian khususnya hutan. bumi ini supaya hijau. Kita sama-sama. Amin. Keren banget Ibu. Kasih. Salut luar biasa. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu Sama-sama. untuk Ibu. jurnal.id. Kapan aja bisa next time datang ke sini. Siap Ibu. Baik. Oke sahabat Nina, sampai jumpa di edisi pekan depan. Dah.